salam, dan bahagia. Perkenalkan, saya Muhammad Arasi El Kasim, Guru Teknik Ketenagalistrikan SMK Bina Kusuma Ruteng. Revolusi Industri 4.0 bukan lagi masa depan, ia adalah masa kini. Industri tak lagi hanya butuh tangan yang terampil menyambung kabel, tetapi pikiran yang mampu mengintegrasikan sistem. Kami sadar, kami tidak bisa terus seperti ini. Tugas kami bukan hanya menambah materi baru, tetapi tugas kami bagaimana menambah pengalaman belajar. Pertanyaannya bukan apa rumusnya, tetapi bagaimana caranya. Coba Anda bayangkan, saat ini Anda sedang dalam perjalanan liburan panjang. Tiba-tiba teringat, lupa mematikan setrika, dispenser, atau lampu teras. Kira-kira apa yang Anda lakukan? Pulang untuk cabut dulu dari sumber listriknya, baru berangkat lagi. Ya, betul. Ada yang lain? Nelpon, menghubungi tetangga untuk bantu memadamkan. Tapi kalau tetangga yang kasih padam, dia tidak punya kunci rumah, berarti otomatis langsung dari KWH meter. Betul tidak? Betul ya? Nah, artinya nanti kalau malam butuh nyala lampu teras lagi, berarti tetangganya harus on-kan. Bikin sibuk orang tidak itu? Bikin repot orang tidak? Bikin repot. Nah, sekarang solusi yang kita tawarkan adalah bagaimana kalau misalkan Anda sudah sampai di Labuan Bajo, tapi lupa mematikan peralatan listrik di rumah, termasuk lampu ya, termasuk lampu. Kira-kira bagaimana cara yang simple untuk digunakan tanpa bikin repot orang lain? Maka solusi yang kita tawarkan sekarang adalah menggunakan handphone atau smartphone. Semua punya. Nah, saat ini di luar sana segala sesuatu bisa dikontrol menggunakan handphone, termasuk listrik di rumah. Awalnya kaget, biasanya hanya diberikan soal untuk dikerjakan. Malah masalah besar yang datang. Akhirnya saya bersama teman-teman melakukan diskusi kelompok. Ternyata seru juga mencari-cari solusinya. Maka bisa kita bahasakan rumah dalam genggaman. Dalam proyek ini kami menggunakan Arduino Nano dan modul ESP8266. Lalu kami integrasikan dengan aplikasi Blind IoT. Seperti ini aplikasinya. Peserta didik didampingi dalam mengembangkan program dari modul ESP8266 sampai pada rangkaian kontrol relay dan menghubungkannya ke WiFi dan diintegrasikan dengan aplikasi Blink dengan memperhatikan keselamatan kerja. Pada tahap selanjutnya, tim memulai merancang dan membangun prototipe. Pada proses ini diuji bagaimana peserta didik berpikir kritis dan mencari solusi pada masalah.
Oke, baik. Oke, sudah kalian cek. Dilepas dulu, dilepas dulu. Oke. Sudah kalian cek rangkaiannya? Oke, dilepas dulu. Nah, baik, biasa itu. Kalau ada trouble sedikit, biasa. Baik. Sudah kalian cek struktur logikanya, pemrograman, sudah kalian cek? Di situ di laptop errornya bilang apa? Nah, jadi dicek kembali alur logikanya. Alur logikanya seperti apa, itu harus dicek kembali agar tidak terjadi trouble lagi. Biasa itu. Ada satu momen di mana prototipe kami berasap sedikit. Panik sekali. Rasanya mau menyerah. Tapi kami coba telusuri lagi dari awal. Satu persatu dari diagram, kode, dan sambungan. Ternyata ada satu kabel yang salah posisi. Saat berhasil menyala, rasanya luar biasa. Itu pelajaran paling berharga bagi kami. Bisa ya. Lampu bicara. Ya yang kuning. Saya ganti lampu. Ah, itu. Habis itu kami ingin menyalakan lampu ruangan tamu. Setelah itu kamar 1 dan kamar 2. Jadi di akhir pembelajaran ini, kedua kelompok sudah berhasil mengerjakan proyek dengan judul Kontrol Listrik Rumah dengan Smartphone. Pada tahap ini, peserta didik diminta untuk mengisi lembar refleksi yang berisikan bagaimana pengalaman mereka, perasaan saat mengerjakan proyek. Dulu saya hanya berpikir bagaimana caranya lulus dengan nilai yang bagus. Sekarang saya berpikir masalah-masalah apa saja yang saya bisa hadapi dengan keahlian listrik dan coding. Saya sangat terkesan. Ini bukan lagi level anak SMK biasa. Mereka bukan hanya merakit, mereka berpikir sebagai sistem integrator, mereka memecahkan masalah. Ini talenta yang sangat kami butuhkan.